Hai, baru-baru ini, Anda mungkin sering mendengar berita seperti Facebook dalam kondisi yang semakin buruk, atau proyek metaverse Facebook menghadapi banyak kegagalan, atau Facebook mungkin bangkrut suatu hari nanti. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada platform jejaring sosial terbesar di planet ini? Mari kita temukan kami. Pada tanggal 3 Februari, terjadi peristiwa yang tidak terduga, yaitu harga saham Facebook anjlok hingga 26%, menyebabkan nilai perusahaan kehilangan 230 miliar dolar. Ini adalah jumlah yang luar biasa besar. Ini adalah angka terbesar dalam sejarah dan juga di pasar saham dunia. Dengan demikian, sebuah perusahaan bernama Meta, hanya dalam satu hari, kehilangan jumlah yang sama dengan total aset yang dibuat oleh hampir 100 juta orang Vietnam dalam 7 bulan. Namun, itu belum semuanya. Sejauh ini, saham Facebook terus anjlok. Dan pada titik terendahnya pada November 2022, harga sahamnya hanya 90 dolar, hanya 28% dari harga pada 1 Februari, saat itu 319 dolar. Dan hingga saat ini, Facebook telah kehilangan lebih dari 700 miliar dolar. Dan pasti Anda akan bertanya-tanya, apa yang terjadi sehingga nilai Facebook anjlok begitu drastis? Kemudian ceritanya dimulai seperti ini. Pada 3 Februari, Facebook merilis grafik yang menunjukkan pertumbuhan platform selama 10 tahun. Dan di tabel itu, terlihat, jumlah pengunjung platform dan pendapatan perusahaan sama-sama menurun. Tidak banyak, tentu saja, tapi itu menimbulkan kejutan besar bagi para pemegang saham yang memegang saham tersebut. Gelombang penjualan saham yang cepat menyebar, membuat harganya anjlok. Tapi kenapa tiba-tiba Facebook mengalami penurunan trafik dan pendapatan? Ketika kita mempelajari ini, kita akan melihat bahwa ada masalah umum yang sangat menarik dari perusahaan atau bahkan saluran YouTube, yang memuncak pada pengguna. Seperti yang Anda lihat, Facebook saat ini tidak memiliki pengguna baru lagi. Dan bagi Anda yang telah memperhatikan juga akan menyadari bahwa ada banyak saluran YouTube yang tumbuh sangat cepat, tetapi sampai batas tertentu tidak memiliki pengikut lagi. Meskipun videonya masih keluar secara teratur dan memiliki jumlah penayangan yang tinggi. Lalu mengapa pengikutnya tidak bertambah? Maka jawabannya adalah, mencapai batas pasar. Mari kita analisis Facebook untuk memahami. Saat ini Facebook memiliki 3 miliar pengguna reguler. Populasi dunia adalah 8 miliar orang. Jadi, apakah ada 5 miliar lebih orang yang dapat menarik mereka ke Facebook? Benarkah itu? Tidak yakin. Dari 5 miliar orang yang tersisa, 1,7 miliar orang berasal dari 3 negara, China, Rusia, dan Iran. Ini adalah negara-negara tempat Facebook diblokir dan dilarang. Jadi hanya ada 3,3 miliar orang potensial yang bisa dieksploitasi oleh Facebook. Namun, menurut statistik New York Times, ada 3 miliar orang di dunia yang tidak menggunakan internet. Kebanyakan dari mereka berasal dari negara miskin seperti di Afrika. Jadi ada lebih dari 300 juta pengguna yang dianggap potensial oleh Facebook, tetapi di antara mereka adalah anak-anak di bawah 10 tahun atau orang tua di atas 80 tahun. Audiens ini juga tidak mampu menggunakan Facebook. Jadi hampir semua orang yang bisa menggunakan Facebook secara global sudah menggunakannya. Itu sebabnya jumlah pengguna Facebook tidak lagi bertambah, malah mendatar bahkan menurun. Jika diperhatikan, kita akan menyadari bahwa pertumbuhan pengguna Facebook paling kuat selama epidemi, ketika orang-orang dikurung di rumah. Pertimbangkan saat ini juga periode ketika Facebook menarik semua calon pelanggan barunya. Jadi setelah pandemi, hampir tidak ada pengguna baru di Facebook. Sebaliknya, terjadi penurunan jumlah interaksi. Tanda-tanda bahwa Facebook akan turun. Mengapa demikian? Pertama, setiap tahun sekitar 30 juta orang di Facebook menghilang. Alasannya karena mereka meninggal. Yang kedua adalah ketika Facebook mencoba untuk menemukan lebih banyak pengguna, biasanya orang tua. Anda melihat bahwa semua anak muda telah menggunakan Facebook sejak lama, tetapi baru-baru ini, lebih banyak pria parubaya dan kakek nenek yang mulai menggunakan Facebook. Jadi pelanggan baru Facebook semuanya adalah orang dewasa, dan banyak remaja tidak suka orang tua mereka mengendalikan aktivitas jejaring sosial mereka. Jadi anak muda ini akan sering mencari platform lain untuk digunakan. Itu sebabnya mayoritas remaja tidak menggunakan Facebook. Facebook hanya untuk orang tua. Jadi ketika Facebook mencoba mencari lebih banyak orang tua untuk menggunakannya, secara tidak sengaja kehilangan sejumlah pelanggan muda. Dalam survei tahun 2015, hingga 71% remaja di Amerika Serikat, saat ditanya, menjawab bahwa mereka rutin menggunakan Facebook. Namun sejauh ini, survei lain menunjukkan bahwa, hanya 32% orang dewasa muda di Asia yang secara teratur menggunakan Facebook.
Ketiga, Facebook menghadapi terlalu banyak persaingan dari TikTok dan YouTube. Jika TikTok adalah platform video pendek yang sangat kuat, YouTube adalah platform video panjang yang sangat kuat. Snapchat adalah aplikasi perpesanan yang sangat kuat dan Instagram adalah jejaring sosial visual yang sangat kuat. Maka Facebook tidak kuat dalam segala hal, ia memiliki segalanya tetapi tidak ada yang luar biasa. Baru-baru ini, Facebook sedang mencoba mengembangkan Reels, sejenis konten pendek untuk bersaing dengan TikTok. Namun sepertinya algoritmanya tidak membuat penggunanya ketagihan seperti TikTok. Setiap hari, pengguna hanya menonton video di Facebook 17 juta jam, sedangkan TikTok mencapai 196 juta jam, hampir 12 kali. Secara umum, dunia selalu berubah. Jika kita tidak mengikuti, kita akan mati. Nokia pernah menjadi raksasa dan kini tinggal kenangan. Facebook memang besar, tapi jika tidak mengikuti tren, masih bisa dilupakan. Bahkan kita juga, jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Jadi, teruslah belajar dan tingkatkan pengetahuan Anda. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.